Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Reza Bahtiar Pahlevi, peserta Latsar Angkatan 14 Kelompok 2 dari Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Surabaya. Di sini saya akan memaparkan pengalaman pada agenda 3 hari kedua. Di pembelajaran hari kedua ini kita belajar mengenai isu digital atau secara umum membahas tentang ancaman digitalisasi pemerintahan. Di pertemuan hari kedua ini kita yang sebelumnya sudah diberi tugas presentasi dan kelompoknya pun sudah dibagi mulai memaparkan materi satu persatu. Dimulai dari presentasi kelompok 2 dengan judul Potensi Ancaman Keamanan Cyber dalam Digitalisasi Pemerintahan, Analisis Kasus Peretasan Peduli Lindungi. Dijelaskan dalam pemaparan analisis dari judul di atas bahwa Peduli Lindungi itu awalnya aplikasi resmi pemerintah untuk pelacakan COVID-19, status vaksinasi, hingga mobilitas masyarakat. Sejak Maret 2023, aplikasi ini berubah menjadi Satu Sehat, sementara domain lama Peduli Lindungi tidak lagi dikelola langsung Kemenkes. Pada Mei 2025, domain lama tersebut diretas dan dialihkan menjadi situs judi online. Dampak kasus dari kejadian tersebut adalah risiko kebocoran data pribadi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah, munculnya masalah literasi digital di mana masyarakat masih berpotensi mengakses situs palsu tanpa verifikasi. Analisis dengan 4 pilar literasi digital, kita dapat belajar bahwa ASN dan masyarakat harus mampu mengenali domain resmi dan memverifikasi keamanan situs. Kemudian digital ethics, peretasan dan penyalahgunaan domain adalah pelanggaran etika. ASN wajib menyebarkan informasi yang valid. Kemudian digital safety, perlunya proteksi berlapis dan pengamanan data pribadi. Kemudian digital culture, budaya waspada digital, hanya mengakses aplikasi resmi serta melaporkan jika menemukan situs palsu. Kemudian di materi ini kita juga belajar tentang rencana aksi atau strategi. Yang pertama yaitu mengamankan semua domain lama pemerintah, audit rutin dan penguatan sistem keamanan berlapis, edukasi literasi digital bagi ASN dan masyarakat, kemudian transparansi komunikasi publik saat ada insiden. Kemudian yang kedua, kita juga mendengarkan pemaparan materi dari kelompok berikutnya dengan judul Serangan Ransomware terhadap Pusat Data Nasional. Di presentasi kali ini menjelaskan tentang di era digital, Indonesia membangun pusat data nasional sebagai pusat penyimpanan dan integrasi data pemerintahan. Tujuannya jelas agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Namun pada tahun 2024, pusat data nasional sementara 2 di Surabaya justru diserang ransomware Brandkeeper, varian dari Lockbit 3.0. Serangan ini berhasil mengunci sistem dan menuntut tebusan hingga 131 miliar rupiah. Dari sini kita dapat belajar bahwa pemerintah yang seharusnya aman dan seharusnya efisien untuk mendukung kebijakan itu justru malah menjadi sebuah ancaman bagi pencurian data tersebut. Kemudian di pemaparan ketiga, kebocoran data di Kominfo, refleksi etik ASN dan pelindungan hak publik. Kasus utamanya pada tahun 2024 terjadi kebocoran data besar di Kementerian Kominfo akibat serangan ransomware pada pusat data nasional. Data pribadi jutaan masyarakat termasuk NIK dan NPWP bocor dan dijual belikan di dark web oleh peretas seperti Bjorka. Kemudian akar masalah dari kasus ini yaitu yang pertama teknis dan non teknis. Yang teknis, infrastruktur PBNS sebelum bersandar keamanan internasional, lemahnya audit dan monitoring, tidak ada sistem backup yang kuat. Yang kedua, non teknis, dugaan korupsi dalam pengadaan PBNS, koordinasi antar instansi yang lemah, serta rendahnya literasi siber ASN. Di sini kita juga belajar tentang dampak dari kasus tersebut. Yang pertama, sosial, menurunnya rasa aman masyarakat karena rawan penipuan dan pencurian identitas. Yang kedua, ekonomi, menurunnya kepercayaan investor terhadap ekosistem digital di Indonesia. Yang kemudian menjadi merambat ke politik, menurunnya legitimasi pemerintah, muncul kritik publik dan DPR. Hukum, efektivitas undang-undang perlindungan data pribadi dipertanyakan.
Pelajaran penting dari pembelajaran ini yaitu digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tapi harus diiringi dengan tata kelola keamanan cyber yang kuat, regulasi yang ditegakkan, SDM yang siap, dan literasi digital masyarakat. Yang terakhir yaitu kita disajikan pemaparan materi tentang analisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kasus utama dari materi ini yaitu pada Mei 2021 terjadi dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan dijual di forum gelap Right Forums. Data yang bocor mencakup nik, nama, alamat, nomor telepon hingga besaran gaji. Harus ditangani oleh Polri, Kominfo atau BSSN. Dampak dari kebocoran ini ancaman serius terhadap keamanan nasional karena data mencakup peserta TNI atau Polri, menurunnya kepercayaan masyarakat, kemudian mendesak pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Jika dikaitkan dengan Smart ASN yang kita pelajari di hari pertama, hal ini juga mencakup ancaman bagi Smart ASN dan digitalisasi pemerintahan. Yang pertama, ASN minim pemahaman teknis keamanan cyber. Kemudian budaya keamanan cyber belum jadi prioritas. ASN kurang kesadaran etis dalam menjaga kerahasiaan data. Infrastruktur keamanan lemah, tidak ada audit rutin, lambat merespon ancaman. Intinya dalam pembelajaran kali ini kasus BPJS 2021 menunjukkan beberapa rapuhnya keamanan data nasional. Solusinya adalah memperkuat 4 pilar literasi digital bagi ASN agar digitalisasi pemerintahan lebih aman dan terpercaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pengalaman pembelajaran hari kedua. Sekian dari saya, We Are Family, Afiknam Jagat Samagram. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.